Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Semua sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Oke, pagi hari ini selesai sholat subuh tadi, kita habis ngaji sebentar. Kita adakan rapat panitia Idul Adha guys. Nah, nanti saya mau kasih lihat apa sih prosesnya sih pembentukan panitia Idul Adha, bagaimana sih prosesnya sampai pemotongan hewan, bagaimana? Ikutin ya channel saya terus aja. Oke, hari ini kita sedang rapat formatur ya, yang dihadiri oleh ketua, kemudian wakil ketua, kemudian bendahara, sekretaris, dan seksi pelengkap ya guys. Insya Allah akan menjadikan keberkahan untuk kita semua ya guys. Ini dia. Video datuknya itu kalau bisa berkualitas nanti orang juga percaya. Tapi kalau amatiran, iya. Kalau mana yang kenal ini Dedi nih adalah saya sumbang lah gitu. Ini sekretaris ini guys. Sekretaris ini Pak Ketua. Maaf Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua Iya, kan. untuk meliput ini kegiatan. Boleh. Pak Ketua Bendahara, mohon izin Pak. Pak Wakil Ketua, ya kan, sama Pak. Ya, Pak Sekretaris, mohon izin Pak Sekretaris untuk meliput ini. Ini kita Sudah lagi ada membahas kepanitiaan kurban Korban Pak ya. dari Nurul Haq. Insya Allah, guys. Jadi setelah 2 tahun tidak ada, lalu kita mau membangkitkan kembali. Baiklah. Jadi tadi dari sudah mulai bicara soal tadi ya mau masuk ke panitiaan. Mungkin sebelumnya barangkali dari urut-urutan yang saya tangkap dari pengalaman bapak-bapak ya, itu perlu ada pekerjaan pendahuluan di mana kita harus menghitung harga satuan. Lalu memperkirakan berapa hewan kurban yang akan kita potong. Nah, dari situ kita bisa lalu mencari suppliernya. Nah, itu kalau misalnya 2 tahun yang lalu itu hijrah itu bagus, ya tentunya itu prioritas pertama. Karena supplier lain yang bisa lebih kompetitif misalnya. Karena kan kita ini melayani umat ya, jadi kita harus betul-betul bersih dalam hal ini. Baik, saya kira untuk selanjutnya mungkin tadi Dedi sudah bicara secara teknis. Sebenarnya tugas sekretaris punya untuk menghitung berapa sebetulnya harga satuan. Tapi mungkin Dedi bisa coba dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, secara teknis pekerjaan kita yang paling besar itu adalah di pemecelan ya, di pemotongan sapi ya. Nah, itu ada kerjaan sebelumnya di awal itu adalah namanya persiapan ya Pak. Persiapan itu waktu itu ini kita konsep bersama Pak Bustomi. Persiapan ini meliputi dari satu adalah peralatan itu berupa pisau, kantong plastik segala macam itu Pak peralatannya untuk pemecelannya ya Pak ya. Kemudian mesin itu untuk motong tulang itu harus wajib ada, kalau enggak kita akan kepayahan ya Pak ya. Mesin, bahkan kita sudah beli sebenarnya mesin potong tapi bukan tulang Pak, mesin potong mesin potong kayu atau potong besi saya nggak tahu ya. Itu waktu itu dengan Pak Luman, ide Pak Luman sama Pak Darwin, kita beli 2 tuh tapi ngeri, giginya gede-gede Pak, dia ada muter gitu ya, jadi kita takut makanya sampai, karena pas mau dipotong tuh itu keras banget kan, tulang keras, terus giginya gede-gede jadi nggak seimbang gitu. Bagusnya sih giginya kecil-kecil jadi semuanya kayak orang gergaji. Tapi sebenarnya kalau gigi kan tinggal mengganti kepala. Saya nggak tahu Pak kalau gitu. Tapi itu tuh Pak gede Pak ya, jadi nggak ada yang berani ngoperasiin. Itu
Kalau yang biasa-biasa dipakai kan tajam, itu orang tukang daging. Kalau kita Iya. umum Gini, bahaya itu jangan. bisa putus. Iya benar. Nah itu mesin. Jangan apa lah. Kalau mesin spesifikasinya itu kayu ya kayu. Betul. Ya, jangan betul-betul Betul, gitu aja. betul lah. Pak, betul Pak. Nah, Itu ya, itu maksud saya. Jadi kita harus Jangan kita ambil harus risiko. ini apa namanya paham ya. Dan itu persiapan Pak. Persiapan nih saya berharap harus ada satu panitia sendiri mempersiapkan hal ini. Jadi cek semacam checklistnya Pak ya. Semacam checklistnya. Kemudian 3 itu nanti ada panitia, program panitia apa namanya? Pekerja Pak ya, pekerja. Nah, pekerjaannya harus dikoordinasi. Pekerjaan harus dikoordinasi. Sorry. Di pekerjaan ini ada pekerjaan nanti ada konsumsi Pak. Kasih konsumsi. Nah ini yang ngasih minum, yang kerja nih kalau enggak, wah gempor ini. Pokoknya harus siapin itu konsumsi. Kemudian sesi konsumsi seperti biasa kan ya. Apa Bang? Dokumentasi juga ada, dokumentasi. Kemudian yang kelima itu dia koordinator pekerja. Koordinator pekerja ini macam-macam Pak. Pekerja ini dari sapi dipecelin itu nanti kita timbang, ada bagian penimbangan nih, ada yang mencelin, ada yang nimbang. Setelah itu nanti kita estimasi jadi berapa nih ini apa namanya bungkus nih, karena kita sudah punya daftar mustahik, nanti ada database mustahik nih, siapa aja yang kita kasih nih gitu loh. Tidak menutup kemungkinan jangan sampai juga panitia nggak kebagian gitu. Wah nih repot nih kalau panitia nggak kebagian. Waktu itu hampir panitia nggak kebagian. Akhir saya belikan lagi daging segar. Dari apa? Dari itu ya, dari uang kas yang ada. Nah, kita belikan daging segar. Jadi panitia nggak kebagian siapa? Saya beli daging beku gitu loh. Nah itu jadi bukan daging normal tapi daging beku yang saya belikan gitu. Tapi itu pengalaman terakhir itu seperti itu. Nah, memang benar kata Pak Bos, membosankan. Orang mencari bosan Pak. Pisaunya nih, kalau udah tumpul, capek udah. Nah, jadi harus ada tukang asah. Nah, harus ada tukang asahnya sendiri. Nanti di sesi perlengkapan ini harus punya tim nih yang sudah siap. Pisau tumpul. Oke siap nih, apalagi. Jadi Ini mesin asakan ada kan? bisa sana kan. Jadi kita pekerjaannya udah cuma dilayani saja. Jangan cari solusi sendiri. Gimana cara potongnya? Jangan, sampai itu nanti dia akan kemana-mana. Jadi supaya ya kerja aja kayak di pabrik lah modalnya, kayak pabrik. Nah, jadi harus ada manajemen Iya betul. Iya betul. Nah itu harus ada koordinatornya Pak. Ini kegedean nih, ini ada gedean betul, ini gedean. Yang gede-gede kecil-kecil aja. Seperti itu hal itu. Sampai nanti udah selesai dipecelin, ada bagian pemisahan, bagian pengorban. Nah itu juga apa namanya juga penting pemisahan pengorban itu. Karena dinamain, oh ini sapi atas nama ini, kasih dagingnya buat si ini harus tetap. Yang korban, kadang ada yang korban kambing. Dia suka kambing Pak, saya sukanya sapi, nggak bisa tukar begitu, nggak bisa begitu gitu loh. Nggak, mau teman dulu kalau terserah nanti dia mau tukar sama orang lain, terserah aja gitu. Tapi kita kambing buat nama dia, sapi buat nama dia, terus seperti itu. Oke. Nah terakhir itu adalah bagian kulit ya, kulit ini akan kulit dan kepala ya, kepala dan kaki ini banyak yang nyari. Jadi saya waktu itu ternyata kan pengalaman pertama kali dulu tuh kita buka banyak yang nyari. Ternyata panitia dia mau. Saya nggak enak aja. Panitia nggak dapat pasti kepala nggak apa-apa. Lalu akhirnya besok saya tawarkan dulu ke panitia. Siapa yang mau kepala sapi? Kepala Siapa mau kepala kambing? Siapa yang mau kaki sapi? Silakan aja. Ada yang mau panitia banyak. Ada yang mau gitu. Jadi prioritasnya adalah kepala itu tetap kita nggak boleh jual. Jadi kita serahkan. Ya. Awal itu ya Pak saya santri mau. Dia mau kulitnya. Jadi udah ambil kulitnya. Kamu tahu apa kulitnya?
saya kumpulin Pak, teman saya tidak mau beli, ya masalah silahkan aja silahkan gitu. Oh, Nah, jadi kalau tetap tidak sudah kasih dia, Udah kasih, dia terserah. jual, Iya, terserah. terserah. Tapi kalau panitia nggak boleh, tidak boleh, mesti tidak boleh. Nah, itu saya koordinasi, saya koordinator, saya koordinasikan. Jangan sampai ini nggak tahu mau buang kulit sapi, bingung, akhirnya busuk gitu. Atau enggak mubazir. Sampai isi perutannya aja ada yang mau. Gitu. Banyak. Nah, itu jangan sampai juga telat isi perutan itu. Begitu ada mau ambil, Karena kalau udah terakhir, busuk. udah malam, bukan busuk Pak. Buangnya aja kita udah capek, karena orang udah nggak mau bersihin malam-malam. Bersihnya itu di kali Pak, intinya Pak. Gitu. Biasanya orang-orang orang-orang pinggir kali itu mau kadang-kadang seperti itu. Nah ini kuli bangunnya kadang-kadang mau Pak buat bule Pak, ya silakan aja. Tapi makanya itu besok saya harus mendata pertama isi perutan, kemudian kaki sapi, kepala, buntut, nah itu harus saya harus data persis. Itu harus ada pendataan tuh, itu orangnya harus adil, harus cekatan, harus cepat mengambil keputusan. Dah itu yang intinya. Dan saya lagi saya lagi ntar jadi opung sih. Itu ini sih Pak. Oke. Kita udah habis nih, udah tinggal 2. Mau kita harus ngomong lagi, tapi harganya memang udah beda. Harga yang pertama kita dapat kuota, dengan harga yang kedua itu harganya udah beda. Ya, itu istilahnya habis itulah semacam ada sedikit spekulasi gitu, keberanian gitu. Kita mengambil inisiatif itu. Tapi ada itu perjanjian. Bisa kita ngambil, kalau misalnya ngambil 15 misalnya cuman, atau kita ngambil 20 nih misalnya, nanti cuman boleh dipulangin ya, bisa ada perjanjian juga dengan termasuk seperti itu gitu. 1 bulan atau 2 minggu udah ketahuan jemaah udah mendaftar 10 ekor. Berarti kita masjid mau bisa negosiasi ya antara 15 ekor berarti kan? Iya, pertengahan waktu itu kita habis misalnya, masih ada waktu banyak. Nah di saat itu harganya udah beda, kita menjual dengan warga Majalengka juga nggak mungkin dengan harga 2, nah gitu. Oke lah, jadi kira-kira sekarang ini perakiraan bisa nggak atau nanti Kita datangi dulu. tim itulah yang tim pendahuluan yang penentuan harga itu. Di sini tetap ada ketua, bendahara, sekretaris, dalam hal ini total harus megang kendali. Untuk sapi berapa, harganya berapa, mau dijual berapa, Ya. ini betul-betul nggak bisa lepas gitu. Soalnya nih terakhir dapat sapi yang dengan berat yang nggak sama, dengan kita pembagian kantongnya juga beda, nantinya ini kita sebar nih kartu duluan, itu orang yang dapat, tahunya kita nyebar kantong 1000, jadinya daging 750, nah itu gimana lagi? Nah ini betul-betul istilahnya bertahap, harus dikontrol habis-habisan. Oke. Kami nggak ada. Hah, fokus aja. Lagi balik Pak, ya. Sini. Oh, belum. Oke. Ini. Pak. Silakan Pak. Jadi ditutup Pak. Baik, Pak. Jadi Dengan kesimpulannya Pak. kesimpulannya, jadi panitia yang sudah kita bentuk, kemudian salah satu keputusan penting adalah kita beri kesempatan kepada peserta yang ingin menjadi supplier, tapi kita lakukan dengan cara tender terbatas lah ya. Jadi 3 penawar, kemudian kita sudah punya kriteria berapa penilaiannya untuk menjadi pemenang. Susunan panitia sudah ya? Susunan panitia ya, kalau bisa draftnya bisa hari ini diserahkan ke Pak Rustami untuk di SK-kan. Dan kemudian segeralah panitia bisa bekerja. Iya, siap. Jadi dengan demikian kita selesai, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah guys, selesai juga guys. Ya Allah. Ini rapatnya udah 1 jam guys ya. Tapi nggak alot-alot amat guys, karena kita semuanya ini ikhlas guys gitu Ya, guys. tetap tidak membuang waktu. Ya. Terima kasih Pak. Oke guys, itu aja liputan saya di rapat Idul Adha. Insya Allah saya
kami mohon doanya kepada para pemirsa semuanya, para pencinta Masjid Nurul Haq ya, untuk supaya ini terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih kalau begitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berarti apa sudah bisa siap-siap terapkan itu Sudah bisa. spanduk segala Ya. macam. Berarti Pak Doni ya, saya minta tolongin. Ya. Jadi apa diam-diam Pak Doni Ya. diam aja. Ya, ini kan maksudnya ini supaya formal kita Ya, apakan. ya, ya, betul Pak. Supaya kalau nggak kita ajak bicara nanti tidak enak. Ya, ya. Oke. Ada cara Pak? Enggak. Hah? Ada cara lagi? Oh saya nggak urusan kantor lagi. Oh iya, baik Pak, baik Pak, baik Pak.